Mangan ora mangan kumpul. Ungkapan bahasa Jawa ini artinya makan tidak makan kumpul. Tidak ada makanan tidak menjadi alasan untuk tidak berkumpul. Yang diutamakan adalah kumpulnya. Nilai kumpul lebih tinggi daripada nilai makanan. Dalam berkumpul ada rasa persaudaraan, kerukunan, kedamaian, keselarasan, keharmonisan, kepekaan sosial, kesetiakawanan, kegotong royongan, dan lain sebagainya. Penderitaan seseorang bisa menjadi penderitaan atau kepedihan semua, dan sebaliknya kebahagiaan seseorang menjadi kegembiraan bagi semua. Demikianlah kiranya suatu masyarakat yang masih guyup dan rukun, atau dalam bahasa Jerman Gemeinschaft. Masyarakat yang ikatan sosialnya masih dirasakan tinggi atau kuat. Kecenderungan masyarakat seperti ini lebih kuat pada dimensi sosial spiritualnya. Kini zaman sudah berubah. Masyarakat Jawa pun berubah. Pepatah kumpul ora kumpul asal mangan. Nah, ini yang menjadi pedoman zaman sekarang. Meskipun harus meninggalkan suami atau istri, anak-anak atau saudara atau kampung halamannya, lalu pergi ke kota atau ke luar negeri untuk mencari rezeki dengan penghasilan atau upah yang lebih tinggi, rela dilakukan. Karena yang penting adalah mendapatkan rezeki. Buat apa berkumpul di suatu tempat kalau harus menanggung derita, kekurangan ekonomi, kelaparan? Perkumpulan-perkumpulan pun banyak dibentuk sejauh ada keuntungan sosial ekonomi. Demikianlah masyarakat Patembayan, Gesellschaft yang modern, yang kian egois materialistik. Akibatnya apa? Ada keluarga-keluarga yang memang hancur berantakan karena tidak bersatunya antara istri dan suami, sehingga masalah-masalah baru timbul. Bagaimana dengan sikap Yesus ketika ia berkumpul dengan lebih dari 5.000 orang? Murid-murid berkata, suruh orang banyak itu pergi. Yesus menjawab, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Makanan yang ada diberkati, dibagikan berkecukupan, bahkan sisa. Tampaklah bahwa Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani orang sehingga berkelimpahan. Lihat Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Ia tergerak hatinya untuk melihat orang banyak yang kelaparan. Kehadirannya bukan untuk mengusir
atau menggusur mereka yang lemah, yang lapar, yang kekurangan, melainkan untuk menghimpun mereka dalam perjamuan dengan kerelaan untuk berbagi. Yesus percaya rezeki yang ada bukannya tidak cukup, tetapi malahan berkelimpahan. Hanya persoalannya adalah apakah manusia itu rela untuk berbagi. Dalam kenyataan, orang malas berhimpun, bahkan cenderung untuk menghimpun barang makanan hanya untuk dirinya sendiri dan keuntungannya sendiri. Barang di pasaran kosong, segelintir orang kekenyangan, sejumlah orang kelaparan. Yesus mengendaki jangan yang berkuasa mengatur yang lemah sesukanya. Si lemah harus ditopang oleh yang kuat. Si bodoh harus diajari oleh si pintar, dan bukannya sebaliknya, dibodoh-bodohi. Kekuasaan, kekayaan, kepandaian tidak dijadikannya senjata untuk menindas, memeras, membodohi, dan memperdayai. Bagaimana bila keuntungan pribadi dijadikan satu-satunya motif utama dalam kegiatan ekonomi? Bunga, harga, upah diserahkan sepenuhnya pada pasar. Terjadilah hukum rimba. Tanpa etika dalam bisnis, yang kuat jaya dan yang lemah tersiksa. Di berbagai negara, alangkah sulitnya kaum bekerja berkumpul dan berserikat. Kelompok-kelompok mereka sering dibubarkan, anggota-anggotanya dipecat dari perusahaan, dan bahkan ada yang dibunuh. Di negara kita sendiri pernah ada kasus, yaitu pembunuhan terhadap seorang buruh yang mengorganisir teman-temannya. Ia dibunuh, Marsinah namanya. Masih ingat? Ia mengalami nasib demikian kala memimpin demo. Mengenaskan betapa dekatnya kata antara buruh dan bunuh. Yesus tidak mengusir yang lapar, membiarkan pun tidak. Ia menghimpun dan memberi perintah agar mereka diberi makan. Murid Kristus harus memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial. Dalam perayaan Ekaristi kita berhimpun dalam perjamuan. Bagaimana perwujudannya dalam kehidupan di masyarakat? Relakah kita berbagi? Punyakah kita kepekaan sosial? Adakah tempat bagi si miskin? Yesus datang untuk menegakkan kerajaan Allah. Asal mau berhimpun dan berbagi, di dalamnya semua orang mendapat tempat. Maka bagi Yesus yang utama bukanlah kumpul atau bukanlah makan, melainkan ia kumpul, ia makan. Pada akhirnya kita semua akan berhimpun dalam persekutuan dan perjamuan abadi di surga. Tuhan memberkati kita. Amin.